Dan ternyata beberapa jam setelah saya dilaporkan, Laskar Api yang kena Srikandinya. Ini mujahid dan mujahidah pembela Islam, ya. Dan dia menunjukkan bahwa seperti ini cara membela Islam gitu, nyusuin pria dewasa, ya. Beginilah caranya membela Islam. Ya, ini pembela-pembela Islam semua ini, paham teman-teman ya? Jadi kita hargailah. Mereka juga sering mengatakan bahwa darah seorang ulama itu beracun. Ya, mereka laporin gua dan ternyata karomah gua memancarkan sinar-sinarnya. Gua yang dilaporin, yang lain yang viral. Ini karomah, ini karomah. Karomatu minallah, hada min fadli rabbi. Itu positif ya bro? Positif ya, Apanya? pelaporannya positif. Ya, itu yang beredar. Tapi apapun itu, yang pasti inilah karomah, ya. Lumayan Oke, stabil boleh, sinyalnya itu biar tengah hutan. aja. Ini ada yang tanya di bawah, apa bacaan Arabnya itu Bro Kiai? Kalau yang warna kuning itu bacanya wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Bagaimana saya menyusuinya sedangkan dia pria yang sudah gede. Itu. Muhammad tersenyum. Nah, Itu kan. itu ya. Itu teman-teman ya, pahami ya. Jadi please, tolong ya, kita menghargai. Ini contohnya nih. Mantap. Oek. Nah, kalian lihat kan saya nggak selamanya galak loh. Ada yang ngomong kayak gini, wajar kayaknya galak, masih frontal, oh masih muda. Oh enggak gitu. Sekarang gue bisa bijak. Gue bijak sekarang ya. Bijak banget malam ini gue. Karena ini hari Natal. Gue nggak mau mengotori lisan gue di hari kelahiran Yesus. Jangan dihujat. Yang kayak begini ini perlu dilestarikan. Ya Bang ya? Iya, jangan dihujat. Justru perlu dilestarikan. Makanya bentuk dukungan gua itu adalah menyandingkan foto beliau dengan hadis ini. Hebat kan? Itu gua sandingkan sebagai bukti bahwa ini ada dalilnya. Kalian teman-teman Oten jangan menghujat, ya. Jangan menghujat ya. Saudara-saudara seiman jangan menghujat. Jangan kotor lisan kalian. Belajarlah tabayun, ya. Tabayun. Ya, kenapa ini? Ya itulah rajulun kabir. Sorry. Itulah urusan pria dewasa itu. Tabah dan Newtons. Tabayun ya. Jangan kalian ini, aduh. Makanya. Nah, naiklah PPJ. Siapa tahu PPJ mau memberikan khutbah gitu kan? Ayo, khutbahlah di sini PPJ. Masya Allah, ahlan wa sahlan bik. Al-Mukarram wal Muhtaram. Lagi berak, berikan khutbah, berikan khutbah di penjara. Lanjut. Kergajar. Ya, itu dia ya. Dukung ya penggenapan ayat-ayat persusuan, tolong didukung. Ya. Ingat teman-teman, salam toleransi, oke? Okay? Jangan dihujat. Perlu dilestarikan, jangan dihujat, perlu dilestarikan. Betul, jangan sedikit pun ada penghujatan, apalagi ini komalnya Kiai Murtad ini. Dan untuk para santri-santriku yang ada di bawah, ingat ya, gunakan akhlakul karimah, akhlak Yesus. Ya, ingat, kita berpedoman kepada Yesus. Yesus itu sebagai al-uswa wal qudwah buat kita. Paham ya? Jangan pengakuan kita aja, kami mengikuti Yesus, lisan kita kayak setan. Jangan kayak gitu. Kami pengikut Yesus, lisan kayak Dajjal. Kami ikut Yesus, mulut kelakuan kayak Lucifer. Jangan kayak gitu. Apa gunanya kita mengaku?
bahwa kita pengikut Yesus, kalau mulut kita ini kayak anjing gitu. Jangan kayak gitu. Saya yakin ketika Yesus bangkit dan ada di tengah-tengah kita ini, kita ditempeleng semua ini, dan orang yang paling pertama ditempeleng oleh Yesus adalah saya. Gue yang pertama ditempeleng sama Yesus. Sedikit menurut tadi sedikit. Silakan. Ucapkan selamat damai kasih Natal kepada teman-teman kaum muslimat dan muslim Kristen. Ya, semoga damai kasih Natal menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Thank you, bro. Merry Christmas, bro. Merry Christmas. Thank you, Papa Jahat. Terima kasih ya. Biarlah damai Natal juga menyertai kalian. Amin. Amin. Jadi gitu teman-teman ya. Ya, sekiranya ada orang yang membawa tas ransel besar, kotak-kotak kardus tidak dikenal mendekati rumah ibadah Anda, harap ya waspada. Karena ada janji 72 bidadari di surga yang ingin mereka capai. Hati-hati, waspadalah. Karena sekarang orang-orang Kristen yang sudah cerdas tidak mau lagi naik ke komal mereka, sehingga uang masuk jadi berkurang. Selama ini kan orang-orang Kristen adalah sumber rezeki. Ternyata sekarang sumber rezeki sudah sadar dan tidak mau lagi dipermainkan di rumah mereka. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman sekalian, ini ada berapa orang ini? Ada 496 viewer. Ini saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Gua dilaporin karena mereka takut sumber-sumber dananya Zuma digunting. Ya, karena kehadiran gue itu mengancam mata pencarian mereka. Saya sampaikan sama teman-teman semua, ya. Mereka makan itu dari kalian. Mereka nggak makan kalau nggak ngehujat orang-orang Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Nggak makan mereka kalau nggak ngehujat orang Kristen. Dengar baik-baik. Ini Kiai Murtad ngomong. Jangan kalian masuk ke room Zuma atau ke room teman-teman yang Muslim yang suka menghujat. Jangan masuk ke sana. Gunting mata pencarian mereka. Ini gue kasih tahu nih dari sekarang. Jangan ada yang masuk ke roomnya, ke komal-komalnya Zuma. Meskipun kalian dipancing se-emosi apapun kalian, ya ditantang debat via, kalau mau debat di real, jangan debat di komal-komalnya mereka. Ya. Betul, Masya Allah. Betul. Kalau kalian sudah tidak masuk di sana, itu mereka nggak akan dapat lagi itu gift atau koin-koin dari donatur-donaturnya, dari agnia-agnia. Benar sekali itu. Mungkin kalian lagi daripada ada di Kiai Murtad itu. 543 viewer, jangan masuk ke sana. Meskipun kalian dikatain pengecut apa, ingat ya, ini nandar, jangan. Gunting itu. Gunting mata pencariannya biar jadi gembel sekali. Astaga, kok gue ngomong kayak gitu? Ini kan hari Natal. Baru aja gue nasihatin orang tadi. Intinya begitu, teman-teman ya. Jangan ada yang masuk ke sana. Itu satu. Nandar, Wafi, ini si Wafi itu punya YouTube nggak sih? Nggak tahu, nggak tahu. Punya. Dan ingat ya, kalian akan dijadikan oleh bahan konten oleh mereka. Terus dipotong-potong. Please, jangan masuk ke sana. Dan kalian itu akan menjadi apa? Jadi domba-domba alat pencari duitnya. Nggak akan makan mereka itu kalau nggak ada kalian. Ya, betul. Supaya mereka bisa kembali ke habitatnya. Betul. Iya, enggak begini. Ini kalau kita berbicara dulu waktu saya semester berapa itu? Semester 4. Saya belajar beberapa teori kalau mau untuk bikin drop perekonomian negara secepat kilat, yang harus diboikot ketika kita demo itu adalah Pertamina dengan bandara. Saya belajar kayak gitu, itu cepat banget. Nah, ini gunting mereka, kalian jangan ada yang masuk ke sana meskipun mereka teriak koten pakai Tuhannya pakai kolor lah, rambut pirang lah. Please teman-teman, jangan ada yang masuk ke sana. Sayangi diri kalian. Ya, kalian jangan mau jadi kayak binatang-binatang atau apa. Bukan lagi binatang ya, kalian dijadikan sebagai kambing-kambing dungu, keledai-keledai bodoh yang dipancing dengan perdebatan literasi Bible yang dicocokologi terjemahannya.
Dan yang masuk ke sana itu yakin aja orang-orang bahlul, jangan ada yang masuk ke komalnya. Jangan ada yang masuk. Buktinya begini, kalau memang mereka murni ingin berdebat, kenapa? Kalau gua yang masuk, pasti di-kick lalu di-framing kabur. 4 kali loh. Kalau yang IQ-nya tinggi kayak gua, mana dia mau? Ya kan? Maaf, sombong dikit, IQ ku di atasnya Bang 12 Imam TikTok tadi. 140 IQ-nya dia. Jadi jangan mau ya teman-teman ya. Yang masuk ke sana itu adalah orang-orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Ya, Kiai, gue juga setuju sih. Pendapat itu gue setuju ya. Jadi artinya kalau kita masuk ke room mereka itu, kita juga sama juga mendukung sebetulnya. Ya, mendukung room mereka itu sih. Itu masuknya seperti itu. Itu yang mereka harapin. Karena mereka dapat dukungan itu dari orang-orang Kristen yang naik sana kan gitu. Gue setuju. Ini lagi apa? Ingat, ini kan kenapa gue baru ngomong sekarang kayak gitu? Mereka udah laporin gue karena itu yang mereka mau. Jangan sampai gue ngegunting sumber-sumber mata pencarian mereka. Ya, sebelum gue ditangkap, gue bilang sama kalian semua, jangan ada yang masuk ke sana. Ini amanat gue nih. Lu dilaporin kemana kayak dilaporin kemana? Itu belum tahu dilaporin kemana, cuman berita itu sudah tersebar. Tapi beberapa jam setelah gue dilaporin, viral lah ini mujahidahnya ini. Nah, jadi tolong ya, jangan ikut-ikutan sama mereka seperti menghujat, bilang Muhammad A, B, C, D, F, G, jangan, kecuali pakai sumber literasi. Seperti yang sering gue lakukan. Itu sebagai bahan edukasi, itu contoh. Ya kan, ngapain kalian nyantri di komal gue kalau kalian nggak bisa mencontoh. Ya, itu. Kalau mau menghujat, tampilkan data. Tapi itu bukan hujatan sih sebenarnya, itu namanya kritik sumber. Kritik literasi. Jadi teman-teman sekalian, ini udah 633 orang yang hadir. Please, jangan masuk ke sana. Ya, bukan nggak apa-apa dikatain takut, pengecut. Kalian dipancing emosinya, mental dan emosional kalian itu dipancing gitu loh, untuk diolah terus. Ada beberapa orang di belakangnya mereka itu yang siap mendanai. Mereka ini jaringan teroris kalau kalian mau tahu, jaringan intoleran. Paham kalian? Meskipun kita disebut domba-domba yang hilang dari Bani Israel, tapi otak jangan otak domba. Ayolah teman-teman, jangan kalian ini kepancing gitu. Jangan masuk di komalnya. Jangan masuk di komalnya. Kalian masuk di komalnya, direkam, terus dipasang di YouTube untuk jadi sumber penghasilan. Ayolah, berpikir cerdas sekarang. Kalau kalian cuma mau berbicara tentang Islamologi, nih, kusediain komal sekarang hari ini ya. Kalau itu juga kalau gua nggak ketangkap nanti ya. Tapi gua nggak yakin kalau gua ketangkap. Kusediain ini komal, ya. Ku ajarin kalian Islamologi, kalian nggak perlu bayar sama gua. Dengar baik-baik itu. Ku ajarkan kalian Islamologi tanpa penghujatan. Kita belajar Bible di sini. Kita belajar kitab suci agama-agama lain tanpa penghujatan dan gratis. Ku ajarin kalian ilmu bahasa Arab. Ku ajarin kalian nanti cara baca kitab gundul. Tanpa membayar ya Bang? Tanpa membayar. Dan gua itu gua. Jadi begitu cara pelayanan kepada Tuhan. Cara melayani Tuhan itu begitu. Betul. Kalian juga nanti belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf di sini. Kalian belajar nanti balago dan sebagainya. Apa tidak? Kalian belajar qiraatul kutub. Ya, jadi ketika kalian mau berdebat, nanti debat di real langsung. Buka-buka kitab lah kalian, seperti yang sering gue lakukan di sini. Itu jaringan teroris itu, kaum intoleran seperti si Alwan. Nah, Alwan juga itu, jenggot aja panjang. Otak kayak kambing. Aduh, kok bagaimana mungkin si Alwan ya? Bagaimana mungkin si Alwan menawarkan keselamatan kepada umat Islam jika orang tua Nabi Muhammad dia katakan masuk neraka, paman Nabi Muhammad dia katakan masuk neraka. Itu orang tua Nabi aja dia yang ingin dia berikan. Dia dakwahkan kepada orang-orang Muslim dan Muslimat. Ya, teman-teman ya. Jangan ada yang masuk ke komalnya Zuma. Ingat, kalau ada kulihat teman-teman Kristen yang suka ngaji di komalku,
kulihat ada di situ, kucaci maki itu. Oh, serius. Teman-teman yang pernah belajar sama saya, kulihat ada di komalnya Zuma. Siapa lagi tuh? PPJ? Yang intoleran itu? Rifa, Wafi, Nandar, Boker, Rifa, Wafi, Nandar. Jauhi komal-komal itu, teman-teman. Blokir permanen. Blokir permanen, jangan lagi kepo sama mereka. Tuan Biar apa? Immanuel. Nih, biar sumber-sumber pemasukannya itu nggak ada gitu loh. Ini aku kasih tahu sama kalian, mereka punya donatur. Mereka sampai bisa kayak gini nih, sampai orang-orang yang udah Islam dari dulunya pura-pura disyahadatkan di situ, pura-pura jadi mualaf untuk memancing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Dengar ya, jangan mau kalian, jangan mau. Gua sih nggak takut kalian murtad, murtad. Takut kalian jadi mualaf? Enggak. Saya yakin lah, kalau kalian mau jadi mualaf atau ada yang murtad gitu kan, ini bukan khusus ke Kristen doang ya. Yang Islam ada yang murtad, yang mualaf ada dari Kristen ada yang menjadi mualaf. Please, kalau mau jadi mualaf, jadilah mualaf lewat jalur akademik, jangan lewat jalur perdebatan. Yang murtad pun kalau mau murtad itu jalur literasi, bukan lewat jalur perdebatan kosong. Oke, sinyalnya kena. Kan ajaran agama mereka itu orang-orang kayak Zuma tuh. Agama mereka mengajarkan wajarhum bil ahsan, tapi apa yang mereka lakukan? Menghina, menghujat. Itu yang mereka lakukan. Mereka sendiri tidak menjalankan perintah Quran mereka. Jangan menghina Tuhan agama lain. Tapi apa yang mereka lakukan? Menghina. Gara-gara apa? Gara-gara sumber-sumber pencarian, gara-gara sumber dana. Ini 710 juta jiwa yang ada di dalam komal saya. Dengar baik-baik. Kalau aku dapat di antara kalian ya, teman-teman yang sering ngaji, apalagi yang sering ngaji nih, teman-teman Kristen yang sering ngaji di komalku, aku dapat ada di tempatnya Juma. Dan suka kepancing, sampai ada yang suka DM gini ke saya, Kiai, itu Juma buka komal gini. Aduh, dulu tuh gue sering masuk ke sana di kick terus. Kesini gue sadar, anjir kok gue di kick yang lain tidak. Oh ternyata dia cari orang awam toh. Oke. Pantas, mau dijadikan sebagai sumber pencarian duit. Bagaimana jika kita membahas satu kajian bagaimana cara membantah syubhat dari orang-orang Zuma yang mendoifkan hadis-hadis yang telah sahih. Bagaimana itu Kiai Murtad? Misalnya hadis-hadis yang tidak menguntungkan mereka. Bagaimana itu cara kita untuk membantah syubhat seperti itu? Beri contoh. Kajian.